Dan rasanya saat ini ada indikasi pola yang berulang, tetapi dikemas dengan cara yang berbeda. Tarik, please. Angkat tangannya di atas. Sahabat Indra udah belum? Halo semuanya, sawadikra. Udah belum? Kenapa? Belum aja, ayo. Belum. Wahai para makhluk gaib, ayo sama teteh. Iya sih. Belum. Teman semuanya udah belum? Apa motifnya? Apa masalahnya? Belum aja, ayo. Belum. Awas ya. Mari kita coba memahami. Udah belum? Ayo harus. Udah belum aja. Perkara Rajapati di Subang ini sudah memasuki tahun ketiga. Kalau balita tuh lagi lucu-lucunya ya. Tetapi tidak dengan kasus Subang ini. Berlarut-larutnya kasus ini merugikan mereka-mereka yang tidak terlibat. Tetapi namanya dibawa-bawa. Entah mengapa ya, saya yakin dengan bapak-bapak penyidik yang sekarang. Tetapi melihat saksi-saksi yang mondar-mandir dipanggil, waktunya pun sampai pagi. Tetapi masih belum juga ada yang dijadikan tersangka. Saya jadi curiga, apakah bapak-bapak penyidik ini mendapatkan kelengkapan bukti-bukti dari yang sebelumnya? Atau ini sebuah strategi? Jika ini sebuah strategi, maka rasanya akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Ya, ujung-ujungnya saksi yang terlibat akan terborgol dengan kesaksiannya sendiri. Ngomong-ngomong soal strategi, bukan hanya penyidik yang menggunakan strategi. Beberapa saksi rasanya juga menggunakan strategi. Ini terlihat loh dari pembicaraan 2 orang saksi di kantor Pak Fulan. Yang di take down YouTube kemarin, ada nama Wahyu yang dikaitkan sebagai bagian dari strateginya. Tetapi saat ini kita tidak sedang membicarakan dan konteksnya berbeda. Kita simpan dulu yang ini ya. Kita beralih pada saksi yang keterangannya berubah-ubah, tidak konsisten, dan cenderung berbelit-belit. 10 kali diberi pertanyaan yang sama, maka kemungkinan 10 kali juga jawabannya berbeda. Bahkan kemungkinan juga akan keluar nama-nama yang sesungguhnya tidak terlibat. Ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Apa yang saksi tersebut lakukan akan memancing penyidik 2 hal, yaitu memeriksa kejiwaannya atau mengabaikan kesaksiannya. Tetapi kita berharap bapak-bapak penyidik jangan terkecoh. Saya memiliki kecurigaan ada saksi yang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Sehingga keterangan saksi yang berubah-ubah bisa jadi adalah bagian dari strategi. Dan ini tuh rasanya dibutuhkan insting penyidik yang kuat dalam membaca strategi dan pola. Dan rasanya saat ini ada indikasi pola yang berulang, tetapi dikemas dengan cara yang berbeda. Jika kita tarik waktu ke 2 tahun yang lalu, di mana salah seorang saksi yang digonggong K9 dengan medianya helm. Nah, helm ini helm baru ya, dengan harga yang lebih dari 1 juta. Belum pernah digunakan loh. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa sebuah petunjuk ini tidak digunakan atau bahkan terkesan diabaikan? Dugaan saya adalah ada penguatan alibi dari saksi yang lain terhadap saksi yang digonggong K9 ini. Sehingga saksi ini terselamatkan. Misalnya gini, oh helm itu pernah dipinjamkan oleh saksi yang digonggong K9. Itu beberapa hari sebelum kejadian. Tetapi episode ini tertutupi
dengan isu banpol yang digadang-gadang oleh dua orang saksi. Dan ini menurut saya berhasil. Kita terkecoh dengan berpikir bahwa saksi tersebut digonggong karena membantu banpol menguras bak mandi. Padahal bukan itu. Banpol di sini adalah sebuah kelalaian yang dirubah menjadi senjata untuk mengoyak penyelidikan menjadi terpecah. Isu banpol ini dilempar ke netizen sehingga semakin berkembang. Desakan semakin kuat berakibat dimutasinya si pemberi perintah. Padahal dia adalah orang yang menyidik TKP di hari pertama. Tentu memiliki banyak informasi awal yang pada akhirnya menjadi orang yang dicurigai. Isu banpol ini bukan satu-satunya kelalaian yang dijadikan senjata, tetapi masih ada lainnya, seperti Yaris, pool golf, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini akan muncul ketika salah satu saksi dalam keadaan tersudut. Dan rasanya pola ini akan berulang pada saat ini, ketika salah satu saksi dalam keadaan tersudut. Maka itu dibutuhkan fokus tingkat tinggi untuk para penyidik. Kira-kira polanya tuh gini. 1. Kelalaian menjadi senjata. 2. Membawa-bawa nama orang lain dengan dalih kecurigaan, padahal tanpa bukti. Tujuannya yaitu mengalihkan perhatian atau penyelidikan. Nah, untuk yang nomor 2 ini, dia akan menggunakan tangan orang lain untuk menyebarkan isu. Yang ketiga, menjadikan uang sebagai umpan, sehingga mau tidak mau orang yang memakan umpan tersebut akan membantu atau memuluskan rencananya. Menurut saya, hanya ada satu cara atau satu solusi untuk saksi yang diperalat. Harus berani menyudahi semua ini. Kelihatannya tuh seperti sedang dibela. Padahal mah dijerumuskan. Ayo, jangan terlambat sadarnya. Saya tuh sebenarnya kasihan loh sama salah seorang saksi. Sadar gak sih kalau dia itu sudah masuk dalam jebakan? Ujung-ujungnya nanti jadi tumbal. Pak penyidik, kalau mau cari oknum, mulainya dari BMW.